Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Makanya kita akan puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada saat ini insyaallah kita masih Allah berikan sebuah karunia bermuajizah dalam majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin cinta akan ilmu agama. Salawat dan salam semoga tercurah pada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya. Baik, insyaallah jemaah rahmatullah, pada kesempatan Ahad ini insyaallah materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Irfan Masari, insyaallah materinya terkait sedekah, masyaallah. Materi terkait sedekah, mudah-mudahan materi yang nanti disampaikan bisa diaplikasikan dan dipraktekkan, sehingga bahkan mungkin sebelum berpraktek harus ada ilmunya, dan insyaallah mudah-mudahan ilmunya yang akan disampaikan. Baik, tanpa berlama kata, mari kita buka kajian ini dengan hafal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairul umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'a ala sa'iril umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil afham sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di makarimi syiyam wa ala alihi fi suluki dini intazam wa sahbihi hummati dinil aqwam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Allah, jadi jimbah. Iya, ya, ketika lafaz Quran dibacakan, ulama kasur zikru fakasur ajruhu, semakin banyak nyebut zikir semakin banyak pahalanya. Jangan diem aja dari awal.
Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malun bis sadaqati bal yazdad. Sadaqallahul azim. Hadirin mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, para kesepuhan, para orang tua, Bapak Haji Suryadi, semoga Allah berikan kesehatan dan Allah muliakan, juga Bapak Misbah dan bapak-bapak yang lain, para sesepuh, orang tua saya, ya Bapak Asep Suhendi, semuanya, ibu-ibu khususnya yang luar biasa, Masya Allah, rapat sampai jam 11 ya. Mudah-mudahan berkah, sehat walafiat, juga diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan juga Ketua DKM Sofatul Marwah Bapak Nandang Hidayat. Semoga Allah berikan kesehatan, memberikan berkah rezekinya, berkah juga, dan juga bisa memberikan menjalankan amanah buat kita semua. Dan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah, semoga kita diberikan kesehatan, juga diberikan berkah umur yang panjang, sehingga bisa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Kurang 25 menit. Subuh ini lewat 8 menit. Masih banget rasanya itu. Ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada hadiah. Ya, benar nggak kira-kira? Ada apa tadi? Sedekah, ada zakat, ada infak, ada hadiah. Ya. Jadi ada namanya man wasala, seseorang yang udah sampai, artinya orang itu udah ngerti, yaitu ulama. Kalau saya namanya man naqala, orang yang midain omongan ulama. Jadi nyampe dong kita bisa cuma bicara dong. Ada lagi man tasofa, orang yang udah benar-benar pengen nyampe. Itu para asatidz, ya, para kiai udah mau nyampe dia keilmuannya seperti ulama para wali, disampaikan. Nah ini saya nyampein namanya manaqola, nyampein perkataan ulama. Nah, ada zakat. Zakat termasuk rukun rukun Islam. Yang keberapa? Iya, yang ketiga, bila ada yang keempat ya, ya nggak apa-apa. Ketiga, zakat. Nah, zakat fitrah itu wajib kalau zakat fitrah. Kalau mazhab Syafi'i itu ukurannya 3,5 liter itu 80 ya. Jadi kalau diliterin kira-kira 3,5 liter. Nah, nanti ada itu pembagian fikih namanya. Ada lagi namanya tijarah, zakat perniagaan, dagang, bisnis, jualan online. Itu gimana? Nah, kalau perniagaan syaratnya 2. Kalau sudah nisab, ukuran nisab mazhab Syafi'i 80 gram. Kalau segramnya 1 juta, berarti 80 juta. Hasilnya tuh. Kalau sudah haul, berarti 1 tahun. Kapan mulai dagangnya? Januari, umpama 2019, dan 2020 Januari, setahun namanya. Haul namanya. Kalau sudah nisab tapi belum haul, nggak wajib dikeluarin. Belum
belum 1 tahun, umpama Januari mulai, Desember belum ketemu Januari nih, berarti kalau Desember belum haul tuh. Karena kalau ketemu Januari 2020 berarti udah haul, udah 1 tahun. Tapi dia syaratnya 2, dan juga nisab. Walaupun sudah haul, sudah 1 tahun, kalau belum nisab belum wajib dikeluarin zakatnya 2,5%. Ya, paham kira-kira ya? Itu zakat. Ada lagi infak. Apa itu infak? Apa itu infak? Ya, infak gak jauh beda kayak sedekah. Infak mah sesuatu yang dikeluarin itu berkaitan tujuannya untuk pembayaran. Ya. Infak namanya, buat iuran ini, buat ini, tapi larinya sunnah. Infak namanya, yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi namanya sedekah. Kalau sedekah enggak mesti uang, maknanya luas, non materi. Enggak bentuk uang aja sedekah mah. Ngelihat aku di jalan di pinggirin namanya, sama sedekah juga. Kalau nggak dipinggirin urusan repot, baru orang pada pesta. Sedekah berarti dia. Anak kecil habis makan pisang, kulit pisangnya dilewatin aja salah-salah. Tukang beca lewat meleset, pada rubuh aja terubangi. Nah berarti sedekah itu dipinggirin, nggak mesti duit sedekah mah. Ya, nggak mesti duit. Nah ada yang nanya, Ustaz gimana kalau saya ngasih rokok? Nah kalau rokok mah bukan sedekah. Idkhalus surur, bikin senang hati orang. Dia mau tukang ngerokok dibagi girang, senang, sama pahalanya gede juga, tapi bukan pahala sedekah masuknya. Di pengajian bukan pahala sedekah karena rokok mah makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Tidak boleh, bukan sedekah masuknya idkhalus surur. Maka mengenai sedekah itu luar biasa. Kalau kita pikirin tadi ayatnya yang udah kita baca, jadi jelas ya, ada sandaran hukumnya, dalil akli, dalil nakli. Surat Al-Baqarah ayat 261. Sering kita baca ya? Sering gak Ibu? Coba baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barmasalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ya, ada wasi'un basir ya. Bingung ya. Wasi'un alim. Apa asbabnya? Sebab turunnya ini ayat. Dan semua juga likuli syai'in sababun. Setiap sesuatu punya sebabnya. Benar? Emang apa dia ngantuk? Oh belum tidur, dari tadi lapar. Nah, ada sebab. Ya, begitu. Kalau gitu urusannya lewat kan gitu. Namanya likuli syai'in sababun. Nah ini gimana? Asbab nusulnya, turunnya ini ayat. Ternyata Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu ketika perang Tabuk ngeluarin harta jor-joran buat beli peralatan perang. Biar orang-orang yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi lain, biar ada girok keinginan buat nyumbang juga, turun ini ayat. Namanya asbabun nuzul. Jadi sedekah mah begitu, bukan cincin orang diambil-ambilin. Ada itu.
sodako motor ntar jadinya mobil, nggak ada dari sononya, nggak ada. Walaupun kiai udun-udunnya gede juga nggak ada. Dia yang ngomong kiai ini, yang ngomong Habib umpama, yang ngomong Abuya. Kalau cincin orang yang pilih terus motor orang dijual jadi mobil, nggak ada dari sononya. Itu mah bisnis ya. Salah. Ayatnya mah benar, cuma prakteknya salah. Nah, jadi sodako begitu diumpamain seperti satu benih, satu bibit, satu biji ditanam dari satu bibit, satu biji jadi 7 tangkai. Namanya sab'at sanabil. Dari tiap-tiap tangkainya fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi 100 biji lagi. Itu paling dikit. Jadi sodako hitungan paling dikit 7 kali 100. Jadi 1 kali 100 jadi 700. Paling sedikit. Bahkan kalau kita melirik kepada keterangan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Nasihatul Ibad, itu dikatakan kalau kita sodako sama orang sehat, saya sehat, kadang sehat, kadang ngasih duit saya 20 juta gitu ya. Contoh ini namanya contoh, jangan gede apa jangan kecil. Nih dikasih. Kalau sehat yang ngasihnya terus yang nerimanya orang sehat, ganjarannya dikali 10 kali lipat. Kata Imam Nawawi. Gimana kalau pandangannya orang sehat kasih kepada orang yang sakit, orang buta, orang nggak bisa jalan lumpuh, itu 1 dibalasnya 90. Masya Allah. Kalau ngasih juga kalau memang nggak dapat apa-apa. Kalau ngasihnya, sodakohnya sama keluarga, anak, ponakan, cucu, terus sepupu, itu kalau sama keluarga sodakoh min ahli sama keluarganya, mencari kebetulan encinya, pamannya, bibinya, uangnya, itu 1 dibalasnya 900. Jadi gede. Jangan ini mama anak yatim sayang banget, tapi emang keluarga pelit banget. Tetapi kadang-kadang ya keluarga sendiri terlantar. Luar biasa yatim juga, maksudnya dahulukan dulu untuk keluarga. Yang ketiga ada sodakoh ke orang tua. Kalau orang tua anaknya ngasih bukan sodakoh namanya. Tadi yang awal disebutin hadiah. Hadiah itu minal adna ilal alya, dari bawah ke atas. Hadiah namanya. Murid ngasih ke guru, hadiah namanya. Bahasanya kalau murid mau mana mau sedekah nih ke guru, nggak pantas masa guru disedekahin. Hadiah namanya. Anak ke orang tua bukan sedekah, hadiah namanya. Ya. Pananda kasih saya hadiah Pak. Hadiah namanya itu. Nah, bagaimana kalau kita ngasihnya, sodakohnya kepada alim ulama, guru-guru ngaji yang mendidik mengajarkan ilmu agama? Dikatakan oleh Imam Nawawi 1 dibalasnya 900.000. Itu nggak ngambil untung saya. Artinya emang dari saudara begitu. Jangan digomen, itu enak amat. Nggak enak sih sebenarnya orang ada yang ngasih. Artinya kalau ke ulama, para habib, kita muhibbin, kita cinta sama ulama, cinta ilmunya, ya, itu 1 dibalasnya 900. Ngasih minyak seliter di rumah udah ada 900 liter. Kalau ngasihnya minyak umpama, ngasih beras seliter ada 900.000 liter di kamar. Makanya pulang dari pasar, ini beras ada kacang dari mana? Mama kan harus kasih kiai tadi. Umpamanya begitu. Nah, itu namanya sedekah, ya. Jadi ringan-ringan aja. Sedekah enggak mesti gede, yang penting ikhlas biqadri ikhlas. Biarin gede juga, yang penting ikhlas. Salah Bang, benar. Ya, daripada dikit tapi enggak
ikhlas, mending gede tapi ikhlas. Bener ya saya ngomong ya? Iya, bener. Iya. Yang penting ikhlas. Ustaz, saya emang gak punya ini uang, tapi tenaga saya gede. Sedekah namanya. Habis acara umpama maulidan dan gak nyumbang gak apa, tapi tenaga gede, nyapu aja udah sama, sedekah juga. Ya, saya tenaga gak punya, tapi pola pikir mah bagus nih, mindset saya cakep nih, sedekah juga sama. Ya, saya mah gak punya uang, gak punya pikiran juga, gak punya tenaga, saya ngabisin makanan aja dah. Kayak apa? Jadi kudu ada yang keluar. Gerakan itu jadi sedekah, baca tasbih sedekah, duduk juga jolokin badan namanya. Ngomong harus minum dulu. Paham ya kira-kira ya? Paham ya? Jadi bahkan kata Nabi, mana konsomalun, tidak akan berkurang malun, yakni suatu benda atau harta bisodakoti yang disodakohkan bal yazdat 3 kali Nabi bilang, bahkan bertambah gak bakalan kurang. Emang kelihatannya mau kurang. Pagi warna merah, ntar aja sore udah biru, maghrib udah hijau warnanya, pas malam-malam abu-abu ya, 2000-an. Dia awalnya merah, jadi luntur, sekarang cepet lunturnya. Ntar siang udah biru ya, sore aja dikit hijau, 20.000. Ntar malam tinggal 2.000 abu-abu. Emang kelihatannya kurang, tapi hakikatnya bal yazdat bertambah insya Allah. Makanya ketua itu udah nyiapin nanti kotak itu biar kita terbiasa 1.000 2.000 bahasanya begitu udah disiapin. Bahkan paling afdol kita udah pada paham semua, ya udah pada yakin bahwa sedekah bisa tajlibur rizki, bisa nambahin rezeki. Cuman kadang-kadang keyakinan ini yang kadang naik turun. Umpama semur tempe tahu, luarnya mah coklat, pas dilihat dalamnya kan putih. Pernah makan semur tahu? Iya, ngaji gampang aja ya. Tahu begitu dibuka, emang nyerap kecapnya? Enggak. Kita yakin, cuman kurang nyerap kayak oncom begitu. Kalau oncom nyerap, pas dibuka coklat juga dalamnya. Ya, jadi biar nyerap ini mah bukan ngajarin kudu yakin, udah pasti yakin saya mah. Udah pada paham orang sini yakin. Cuman bagaimana caranya biar nyerap? Artinya nyerap berarti di jalan itu. Dia suruh terus walaupun sedikit. Karena ujian itu yang paling berat, bukannya yang lain-lain, cuman harta doang yang paling berat. Saya jadi ingat nih jadi ingat akang itu. Jadi ujian yang paling berat itu harta. Pernah ngaji sama saya bareng ke sana. Kiainya cerita, kenapa harta paling berat? Iya, contohnya diperumpamakan kayak monyet naik pohon kelapa. Monyet kalau naik pohon kelapa itu akhirnya ada 3 angin berunding. Ada angin tornado, apa torpedo ya? Tornado ya. Ada angin puting beliung. Ada lagi angin sepoi-sepoi. Kata angin puting beliung di monyet kita goyangin 20 menit biar rubuh. Akhirnya kata angin tornado jangan 20 menit, 15 menit rubuh. Akhirnya ini angin tornado ngegoyangin 15 menit kagak rubuh-rubuh tuh monyet di atas pohon kelapa. Kuat pegangnya. Begitu angin puting beliung 20 menit gak jatuh juga. Angin sepoi-sepoi tawa dia sambil seneng. Jangankan 10 menit, 20 menit, apapun cuma 1 menit terubuh monyet. Sepoi-sepoi ditiupin doang. Ditiupin kan ada
bener ya, ngantuk jatuh dia. Nggak mesti yang keras-keras. Ternyata ujian itu begitu. Orang diuji sama Anda nggak punya kuatnya masih jalan ke masjid, kuat mau ikut ngaji. Ibarat angin mah tadi angin kencang bener nggak jatuh dia, tapi angin sepoi-sepoi walaupun pelan ngantuk rasanya. Ya pengen tidur, lupa udah di atas, begitu ditiup jatuh aja. Begitu udah enak hidupnya, mau bareng-bareng ngaji habis subuh gini, kagak, lagi ngeributin jabatan aja di kursi panas. Ya benar, udah sibuk artinya. Itu kalau sedekah maka harta yang kita gunakan. Maka ulama mengatakan orang itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang kaya ilmu tapi miskin harta. Ilmu mah ada tapi dia gak punya banda. Latar belakangnya gak luas, comberan doang. Latar belakangnya kebun orang, bukan darah biru, dia berdarah merah. Itu dikelep keluar darah. Ilmunya ada, hartanya gak ada. Itu bisa manfaat buat dirinya bahkan buat orang lain walaupun gak punya harta. Golongan yang kedua, orang kaya ilmu juga kaya harta. Ilmunya ada, bandanya banyak, enak banget itu mah. Anaknya pesantren, pulang pesantren udah gampang. Terus ayah bikinin pondok pesantren, ya orang ada duitnya enak. Namanya manfaat hartanya dipakai buat pembangunan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dipakai buat ngajarin orang. Ini golongan yang paling baik. Ilmunya ada, hartanya ada. Ada lagi yang ketiga, orang yang miskin ilmu tapi kaya harta. Ilmu mah gak seberapa, gak tetapi paham, tapi hartanya banyak. Gak boleh lihat orang ada pembangunan dijumbang, duitnya kepake buat di akhirat entar celengnya. Manfaat juga hartanya buat nyantunin yatim, pembangunan dan lain sebagainya. Ini manfaat juga hartanya nanti di akhirat walaupun ilmunya kurang ada. Yang paling parah nomor 4, yang miskin ilmu, yang miskin harta. Udah di dunia sengsara, di akhirat melarat, puyeng jadinya. Ya, yang parah itu di dunia gak seberapa hidupnya, mewahnya juga enggak sampai mewah, enggak sampai makan kayak di restoran begitu. Ya, di akhirat juga parah. Golongan yang terakhir itu yang gak ada manfaat sama sekali buat orang lain. Minimal atau maksimal kita jadi golongan yang kedua, ya kaya ilmu, ya juga kaya harta. Amin ya rabbal. Solusinya tadi sedekah begitu. Sampai di sini paham kira-kira? Paham ya? Itu kalau kita mau menjalankan itu semua, udah janji Allah, udah jelas. Dalil aklinya jelas, dalil naklinya jelas. Nah, tadi mohon maaf saya buka mengenai rapat adalah rapat untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk menjalankan atau memperingati ya tasyakuran, kita bergembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan di dalam ini kitab dijelaskan orang yang menginfakkan hartanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah ta'ala. Orang yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, berhak, bahasanya kuntu, karena ya kuntu yakin bakal dapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waman anfaqa, ini yang jadi catatan kita biar nyambung sama sedekah. Siapa orang yang menginfakkan, mensedekahkan dirhaman,
1 dirham. 1 dirham. Nanti searching aja 1 dirham berapa rupiah. Itu 1 dirham faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillahi ta'ala. Faka'annama, maka seperti orang tersebut menginfakkan jabalan min dhahabin, 1 gunung yang terbuat dari emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu 1 dirham 1 gunung. Kalau 1 cemara yang infak udah nggak muat, kita mau tinggal di mana? Gunung mulu isinya. Benar? Ibaratnya begitu. Itu baru 1 orang, belum 2 orang, belum 3 orang. Makanya luar biasa. Ya, kita tabarrukan, ngalap berkah, tasyakuran, bersyukur, senang atas terselamatkannya seluruh alam dengan dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai dengan hadis qudsi Allah Taala, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi adanya kita, adanya makhluk seluruh alam semesta karena Allah Taala ingin menciptakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kadang-kadang saya gregetnya apa? Judul kemana itu ya? Ya judulnya kemana, ngajinya kemana begitu. Ada begitu aja. Karena makanya kalau punya buah jangan dikarbit, ya. Kalau dikarbit enak, matangnya kepaksa. Tapi kalau matang di pohon itu bagus. Durian jatuhan namanya, enak benar. Tetap mau beli durian jatuhan apa ya? Panitia ya. Makanya saya bantu. Artinya kalau dapat ngarbit, matangnya kepaksa, belajarnya kepaksa, nggak jelas arahannya, terkubu, nggak jelas kemana arahnya. Ya ada begitu. Antak kalau orang udah bilang nyaler, kalian amat sih didengerin ngaji rasanya. Nah, makanya kalau kita punya anak nanti ini pondok, biar dia matang di pohon, biar dia sampai benar-benar lulus 12 tahun, 13 tahun baru pulang. Baru 2 tahun, namanya nangis aja, tolong pulang, sakit gatel, kan baru besar, pada habis tangan nih, pada benar ya, ada yang cucunya anaknya itu ada ya. Itu mah udah penyakit turunan, memang harus begitu. Ya, ini mau pesantrennya di kota, udah kali nggak ada penyakitnya, sama aja di kota juga. Kalau bahasa kiai di Padang, nggak sah jadi kiainya kalau udah gatel dulu dia, kalau udah korengan dulu. Jadi itu memang udah penyakit turunan, udah pasti begitu. Sehingga nanti ketika ngejelasin ilmu, ngejelasin ke masyarakat, jelas yang dibacanya. Oh ini ayatnya, oh ini dalilnya, jelas namanya. Jadi nggak remong-remong. Nah, maka insya Allah untuk bulan Maulid perayaan itu tanggal 6 November masih ada sekitar waktu. Mudah-mudahan kita bisa kumpul ya. Bisa juga sisanya bisa buat ke masjid, buat kas, sisanya juga bisa buat yang lain, kemaslahatan yang lainnya. Terakhir untuk penutup, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini kaitan dengan salat. Nabi Musa alaihissalam punya musuh siapa tuh Nabi Musa? Nabi Musa punya musuh siapa namanya? Fir'aun. Ada nama aslinya itu, nama alam lakob namanya. Nama aslinya saya lupa itu. Fir'aun, CS-nya iblis. Ya. Jadi Fir'aun kan CS-nya iblis. Kalau mau tahu, ya Fir'aun, man anta? Ditanya Fir'aun. Iblis nanya, ya Fir'aun, ketok pintu. Fir'aun nanya, man anta? Emang lu siapa? Kata agama. Emang ente siapa? Ada siapa ini? Dikatain nama iblis. Katanya Tuhan, tapi nggak tahu di luar ada orang. Diomelin nama iblis. Iya, karena ana rabbukumul a'la. Fir'aun ngomong begitu. Saya Tuhan yang amat dan sangat tinggi. Kayak dia mah amma iblis CS. CS itu artinya
Di kitab tafsir dijelasin begitu. Bagaimana caranya dia merapat? Nah, maka ada istilah preman baik, sama kita jahat, sama temannya nggak dibeli nasi bungkus. Ya, itu bilang begitu Iblis. Nah, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang suami istri yang hidupnya masya Allah miskin, alias garis miring, doyong. Iya, miskin, gak punya segala-gala. Ketemu Nabi Musa alaihissalam, yuk kita aduin berbahasa kita, keluh kesah kita sehari-hari. Pagi makan, sore kadang-kadang nggak mau makan, siang makan, pagi kadang nggak makan. Kalau kita makan dikit-dikit makan ya, dikit-dikit makan. Beda, kita bedanya ini sama wali. Kalau wali mah makan dikit, kita mah dikit-dikit makan. Beda tipis doang. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, engkau adalah nabi kami. Jadi Nabi itu sesuai umatnya. Ketika Nabi Musa ajaran seperti ini, tetap semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Musa disebutnya Kalimullah, bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid apa? Dan digambarin itu bicara bagaimana? Jangan digambarin itu pertama itu diyakini. Ya Allah, ada hambamu yang mengadu kepadaku tentang kehidupannya yang melarang yang punya duit. Ya, duit gak punya apa-apa, gak punya sehingga viral. Kalau zaman sekarang viral bahasanya. Akhirnya apa? Ya Musa, aku kabulkan permintaan hambaku, pengen kaya dikasih sama Allah Ta'ala. Cuman 1 tahun. 1 tahun doang nih kayaknya. Selama 1 tahun, setelah 1 tahun berikutnya miskin lagi. Allah masih kayaknya cuma 1 tahun. Akhirnya si istrinya ngobrol sama suaminya. Bapak, duduk-duduk kita ngobrol. Minum dulu, boleh minum. Dulu Pak, harus. Ya, gimana? Ini kita duit banyak, harta banyak. Allah kabul ini permintaannya tadi melalui Nabi Musa. Tidak boleh. Mumpung kita punya harta banyak, yuk kita santunin anak yatim, yuk kita bangun masjid. Pokoknya semuanya yang bermuara kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pembangunan, ada orang fakir miskin, kasih makanan, undang orang buat makan di rumahnya. Akhirnya terus setiap hari begitu tuh yang dilakukan setiap hari begitu aja. Ibadah, yang ngasih duit orang, nyenengin orang, beliin rokoknya ustadznya begitu zaman dulu kalau ada. Nah, udah begitu lewat 1 tahun Nabi Musa bingung. Ini Allah Ta'ala ngasih permohonan apa permintaan si hamba tadi cuma 1 tahun, kok ini udah lewat, hartanya belum habis-habis. Kemarin janjinya benar 1 tahun. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya Musa, memang aku berikan mereka 1 tahun kekayaan. Aku bukakan pintu rizki buat dia, tapi dia telah membuka pintu-pintu rizki buat hamba-hambaku. Jadi saking dermawannya, ya Musa, ketahuilah aku malu terhadap hambaku yang sangat dermawan. Jadi saking dermawannya, aturan setahun kudunya udah habis. Dermawan Allah tambahin terus, jadi terus panjang. Insya Allah kita juga bisa ikuti begitu. Ya mari, nggak kudu banyak. Yang penting dikodril ikhlas, seukuran ikhlas kita. Oh saya mah kalau nyumbang 2 juta, saya mah kurang ikhlas, saya nyumbangin 4 juta, itu bagus. Nah, bagus begitu. Saya mah rasanya kalau 3 juta gak enak, saya kepikiran aja kalau mau tidur rasanya selamat, nyumbang 3 juta, pengennya 20 juta, itu bagus. Ya, kalau ada, kalau nggak ada makanya mau dikasih. Nah, karena Nabi mengatakan al-malu salasatun ma yunfaqu wa ma yukalu wa ma yulbasu wa ma yukalu wa huwa yafna ma yulbasu wa huwa yabla.
Yang dimakan masuk perut, keluar di spitting. Itu namanya yafna, hancur, binasa, sirna. Gak ada sisanya udah tuh habis. Wahai basuh. Kedua, harta kita pakai, pakaian, baju, mobil, motor, rumah, bahwa yabla, bakal rusak, bakal hancur, bakal binasa. Tapi wahai yunfaku, sesuatu harta yang kita infakkan, wahwa yabqa, itu yang bakal kekal di akhirat. Ya. Begitu mau ngejebak ke sirat mustaqim, terus lewatin mahsyar sebelumnya, dikasih iuh-iuh, dikasih penghalang, pelindung dari Allah Ta'ala. Yang orang sodakohnya ikhlas, tangan kanannya sodakoh, tangan kirinya nggak tahu itu hadisnya begitu, itu dia dapat pertolongan, perlindungan dari 7 golongan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya orang-orang yang sodakoh dengan ikhlas. Insya Allah, saya yakin orang-orang sini luar biasa. Hanya saja ayo kita ajak bareng-bareng, mungkin malu. Kadang kita suka salah nempatin malu itu salah. Kenapa sih nggak mau ngaji? Saya malu. Nempatin malunya salah. Itu kalau malu ke pasar nggak pakai baju panjang, malu tuh baru. Ya banyak singkong, mulus singkong. Itu malu. Kalau mau ngaji, ayo kita subuhan, ntar kita ngaji. Malu nggak biasa, salah kita nempatin malunya. Nah kalau sodakoh, kalau emang dia malu ajak, ayo biarin. Bagaimana kalau pengen diumumin? Boleh, boleh kata ulama. Ria itu dibagi-bagi, jadi gak mutlak ria. Kalau beres gajinya enak, bukan ria orang sono, ini mah ria namanya. Wanita ria namanya ada ya? Oh ada. Gimana? Mana itu? Dikatakan dalam kitab namanya Kifayatul Azkiyah tentang penyakit hati. Kalau memang dengan niat kita umumin, biar orang-orang tergiur, yarghubuna ilal khair, biar dia demen anak kebaikan, biar dia senang mau sedekah, niatnya begitu. Ah, biarin saya diumumin nama saya, biar yang lain kepancing. Boleh gitu mah. Boleh. Jadi enggak mutlak, ria itu enggak mutlak. Ya, pengennya diumumin di masjid ria, enggak perlu ada babnya. Ya, kalau dia sedekah niatnya, kalau enggak dia diumumin yang lain enggak bakal ikut. Enggak bakal ikut kalau enggak diumumin, mending diumumin biar yang lain pada ikut. Umpama masjid 90% udah mau finishing belum jadi. Satu orang ngomong, udah saya yang habisin dah. Biarin yang lain saya enggak bagi pahala buat saya semua. Teman-teman jangan, aku juga bagi pengen. Jadi ngikut dengan sedekah. Boleh itu mah diumumin pakai speaker juga sama Pak Nanda. Saudara-saudara gitu. Jadi jelas, jadi dia itu ada batas-batasannya. Enggak mutlak harus jangan begini ya. Nah, kita bahas babnya. Nah, mudah-mudahan apalagi nanti kita menjelang acara itu, yuk mau yang punya kue silakan, yang punya air saya mah air aja bawa enggak apa-apa. Ya, jangan segelas, maksudnya berapa kardus begitu. Jadi enak bareng-bareng pada minum semuanya. Ya, makanannya juga ada insyaallah. Maka itu semua kembali lagi kebaikan sama orang-orang tersebut yang berbuat baik. Jadi semuanya juga gak ada ruginya kita Pak. Mengapa sih kudu sedekah kan begitu? Kalau kita mikir awam nih, kita mikir secara awam aja begini. Mengapa sih kita kudu sholawat? Emang kenapa sih kita kudu infak? Emang kenapa sih kita kudu ngaji pada subuh atau pada maghrib? Kita kudu ngaji. Mengapa kalau kita nggak ngelaksanain emang Allah rugi? Enggak. Terus kenapa kita diperintahin buat ibadah itu semua? Karena rahmatan Allah sayang sama kita. Kenapa anak nggak mau mandi kita kejar-kejar sampai ke jalanan? Padahal si anak kalau nggak mandi si ibu nggak untung. Apa nggak rugi? Anaknya mandi, ibunya untung nggak? Enggak. Tapi kenapa begitu disuruh makan, disuapin sampai dikasih minta dapat hadiah? Padahal anaknya makan, ibunya nggak kenyang. Anaknya nggak makan, ibunya nggak lapar. Kok dia sampai disuruh begitu? Oh, jawabannya rahmatan, karena si ibu sayang sama si anak. Allah menyuruh kita ibadah, jawabannya sayang kembalinya buat kita sendiri insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keluasan kelapangan
rezeki sehingga kita bisa terus berbuat kebaikan di antaranya sedekah, bahkan subuh sudah berjalan tiap subuh bisa dimasukkan dalam kotak insya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan kita berdoa dengan hadirnya kita di majelis yang di Masjid Syarafatul Marwah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harta kita juga bisa bermanfaat buat menjembat nanti di sirat mustaqim Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak kita, terutama cucu, saudara yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, jasmani dan rohaninya. Yang juga anak-anaknya sedang sekolah, sedang belajar, sedang pesantren, Allah mudahkan segala belajar urusannya, Allah mudahkan segala keluasan rezeki kita, dan akhir hayat kita, sisa umur kita mudah-mudahan dijadikan taat ibadah sehingga kita mautnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya matin ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqim ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwa. Allahumma ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qawi ya Matin ya akramal akramin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin wansurna fa innaka khairul fatihin fa innaka khairun nasirin. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana innana natawassalu ilayka bi tilawati kalamika karim wa bi dhikri asma'ika al-'azim wa bi jahi nabiyyika al-karim. Asrah lana sudurana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana ya Razzaq. Fa'tina su'alana ya Allah. Fa'tina su'alana ya Allah. Fa'tina su'alana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu dan teman semua, sebelum ditutup informasikan seperti tadi pada kesempatan insyaallah pekan depan tanggal 6 November Ahad pagi jam 8 sampai selesai kita akan mengadakan maulid nanti insyaallah. Oleh karenanya kajian ahadnya sementara diadakan dikasih dengan maulid, dan bagi jamaah yang ingin terkoneksi bersama hubungi panitia yang ada atau di sana. Baik, itu saja mungkin yang
dilakukan pemaparan terus dan secara mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mari kita berdoa istighfar.